Apa sih itu serbuk? Serbuk atau pulvis adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan ditunjukkan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Balita dan lansia yang sukar menelan kapsul atau tablet lebih mudah menggunakan obat dalam bentuk serbuk. Kenapa sih harus serbuk? Karena serbuk mempunyai luas permukaan yang luas, serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih larut daripada bentuk sediaan yang dipadatkan. Apa saja kekurangan dan kelebihan serbuk? Kelebihan sediaan serbuk. Yang pertama, dokter lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan si penderita. Yang kedua, lebih stabil terutama untuk obat yang rusak oleh air. Yang ketiga, penyerapan lebih cepat dan sempurna dibanding sediaan padat lainnya. Yang keempat, cocok digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa yang sukar menelan kapsul atau tablet. Kelemahan sediaan serbuk. Yang pertama, tidak tertutupnya rasa, tidak enak seperti pahit, sepat, lengket di lidah, tetapi bisa diatasi dengan Korigen Saporis. Yang kedua, pada penyimpanan menjadi lembab. Syarat-syarat serbuk. Syarat-syarat serbuk bila tidak dinyatakan lain, serbuk harus kering, halus, dan homogen. Yang pertama, syarat serbuk bagi atau pulveres. Yang kedua, syarat serbuk oral tidak terbagi atau pulvis. Dan yang ketiga, syarat serbuk tabur. Jenis-jenis serbuk terbagi menjadi 4. Yang pertama, pulvis aspersorius atau serbuk ringan. Yang kedua, pulvis dentifricius atau serbuk gigi. Yang ketiga, pulvis sternutatorius atau serbuk bersin. Yang keempat, pulvis effervescens serbuk biasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat serbuk sebagai berikut. 1. Obat yang berbentuk kristal atau bongkahan besar hendaknya digerus halus dulu. Yang kedua, obat yang berkhasiat keras dan jumlahnya sedikit dicampur dengan zat penambah atau konstituen dalam mortil. Pertama, serbuk dengan bahan-bahan padat. Dengan memperhatikan hal-hal sebelumnya, masih ada beberapa pengecualian maupun yang dikerjakan secara khusus. A. Serbuk halus sekali. Serbuk halus sekali terbagi menjadi 2, yaitu serbuk halus tidak berkhasiat keras, contohnya seperti belerang, laudoform, serbuk sangat halus dan berwarna. Dan yang kedua, yaitu ada serbuk halus berkhasiat keras. Yang B. Serbuk berbentuk hamblur dan kristal. Sebelum dicampurkan dengan bahan obat yang lain, zat digerus terlebih dahulu. Yang pertama, serbuk dengan kampora. Yang kedua, serbuk dengan asam salisilat. Yang ketiga, serbuk dengan asam benzoat, naftol, mentol, timol. Yang keempat, serbuk dengan garam-garam yang mengandung kristal. 2. Serbuk dengan bahan setengah padat. Yang termaksud bahan setengah padat yaitu ada adepselani, cera flava, cera alba, parafin padat, vaselin kuning, dan vaselin putih. Serbuk dengan bahan cair menjadi 2, yaitu ada serbuk dengan minyak atsiri, serbuk dengan tinktura. Yang keempat, serbuk dengan ekstraktum siscum atau ekstrak kering. Yang kedua ada ekstraktum spisum atau ekstrak kental. Yang ketiga ada ekstraktum liquidum atau ekstrak cair. Serbuk dengan kapsul atau tablet. Dalam membuat serbuk dan tablet dan kapsul diperlukan zat tambahan sehingga perlu diperhitungkan beratnya. Dapat kita ambil bentuk tablet atau kapsul itu langsung. Tablet digerus halus kemudian ditimbang. Untuk pulveres tidak perlu. Kapsul dikeluarkan isinya kemudian ditimbang beratnya.
biasanya dapat dibagi langsung, tanpa penimbangan. Sebelum dibungkus dalam kertas perkamen terpisah dengan cara seteliti mungkin, sehingga setiap bungkus berisi serbuk yang kurang lebih sama jumlahnya. Yang kedua, kemasan untuk serbuk tak terbagi. Untuk pemakaian luar, serbuk tak terbagi umumnya dikemas dalam wadah kaleng yang berlubang-lubang atau sejenis ayakan untuk memudahkan penggunaan pada kulit. Kesimpulan, serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral atau dalam atau untuk pemakaian luar. Bentuk serbuk mempunyai luas permukaan yang lebih luas, sehingga lebih mudah larut dan lebih mudah terdispersi daripada bentuk sediaan padat lainnya, seperti kapsul, tablet, pil. Anak-anak dan orang dewasa yang sukar menelan kapsul atau tablet lebih mudah menggunakan obat dalam bentuk serbuk.